Terletak di bagian barat benua Afrika, ada sebuah negara yang mungkin tidak seterkenal atau sepopuler Ghana, Senegal, atau Pantai Gading. Negara ini dikenal dengan nama Burkina Faso atau tanah orang-orang yang jujur. Jika kamu belum merasa asing dengan negara yang satu ini, mari aku ajak kamu mengenal lebih jauh negara yang punya masjid unik dari lumpur ini. Burkina Faso adalah negara yang terkurung daratan di mana sebagian besar wilayahnya dataran rata. Sementara di beberapa tempat berupa perbukitan dan batuan pasir. Letaknya berbatasan dengan Mali di sebelah utara, Ghana dan Togo di bagian selatan, Niger di timur, Benin di tenggara, dan Pantai Gading di bagian barat daya. Luas wilayahnya 274.200 km persegi, atau sekitar 2 kali Pulau Jawa yang terbagi atas 45 provinsi dan 13 daerah administratif. Ibu kota dari negara ini adalah Ouagadougou. Dalam dialek Mor ditulis dengan Wogodogo, yang artinya selamat datang di rumah kita. Jumlah penduduknya sekitar 21,5 juta yang dikenal dengan nama Burkinab, dengan mayoritas suku Mosi. Salah satu sukunya selalu identik dengan topeng jika sedang melakukan ritual kepada dewa untuk meminta kesuburan. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Prancis, tapi kebanyakan masyarakat juga menggunakan bahasa Mor dan Diola, bahasa daerah utama Burkina Faso. Bagaimana dengan kepercayaan masyarakat di sana? Burkina Faso adalah negara yang dihuni oleh mayoritas Muslim. Jumlahnya sekitar 61,6%. Sebanyak 23,2% beragama Katolik, sementara sisanya mempraktikkan kepercayaan adat tradisional. Ada yang menarik di Burkina Faso. Usia rata-rata di negara ini adalah 17 tahun. Sekitar lebih dari 2/5 penduduk berusia di bawah 15 tahun, sehingga negara ini menjadi salah satu dari 10 negara termuda di dunia. Pada akhir abad ke-19, negara di Eropa bersaing untuk menguasai wilayah Burkina Faso. Tapi pada akhirnya, Prancis yang mendapatkan kendali penuh atas negara ini. Barulah tahun 1960, Burkina Faso memperoleh kemerdekaannya. Sebelum bernama Burkina Faso, negara ini dinamai Republik Volta Hulu. Nama Burkina Faso diubah pada tahun 1986 oleh Thomas Sankara, pemimpin revolusi Marxis yang dijuluki Che Guevara dari Afrika. Thomas Sankara berkuasa di Burkina Faso melalui kudeta dengan menggulingkan pemerintah Jean-Baptiste Ouédraogo pada tahun 1983. Ia lalu menjadi presiden sampai tahun 1987. Kita bisa menyebut negara ini sebagai negara yang hobinya kudeta, karena pada tanggal 15 Oktober 1987, Thomas Sankara bersama 12 pejabat pemerintah terbunuh dalam kudeta berdarah yang didalangi bekas rekannya sendiri, Blaise Compaoré. Kudeta ini lalu diberi nama rectification atau perbaikan karena menjungkir balikan kebijakan Marxis yang diusung rezim Thomas Sankara. Rezim ini pun membuat sebuah referendum dan mendirikan negara semi-presidensial yang terbuka terhadap sistem multipartai. Blaise Compaoré lalu menjadi presiden hingga tahun 2014. Di tahun 2015, Roch-Marc Christian Kabore terpilih menjadi presiden. Hanya saja November 2021 sampai Januari 2022, ia menghadapi kudeta dari seorang perwira militer yakni Paul-Henri Damiba. Tidak berselang lama, seorang kapten bernama Ibrahim Traoré mengumumkan penggulingan kepemimpinan militer dari Paul-Henri Damiba. Alasannya, karena pemimpin saat itu tidak bisa menangani para pemberontak atau militan Islam. Artinya nih, hanya dalam 1 tahun terjadi 2 kali kudeta di Burkina Faso. Dalam proses penggulingan kekuasaan oleh Traoré, muncul dugaan kudeta didalangi oleh Rusia. Ada juga dugaan Traoré mendatangkan tentara bayaran dari Rusia untuk memperkuat kekuatannya di Burkina Faso. Keterlibatan Rusia jadi pertanyaan besar. Kepentingan apa yang dikejar dari sebuah negara termiskin di dunia
yang ekonominya itu bertahan ala kadarnya. Bahkan, hampir separuh penduduk di negeri ini hidup di bawah garis kemiskinan. Bantuan internasional juga tidak mampu menstabilkan gejolak ekonomi di negara ini. Menurut Dana Moneter Internasional, Burkina Faso berada di urutan 174 dengan pendapatan PDB per kapitanya hanya 2.663 US dollar. Hanya pertanian sebagai sumber PDB terbesar di negara ini, dengan kapas sebagai barang ekspor utamanya. Tapi, produk bermerek Victoria's Secret dengan harga selangit ini ternyata menggunakan kapas organik yang diimpor dari Burkina Faso. Kurangnya pekerjaan berakibat terhadap tingginya tingkat migrasi. Sebanyak 3 juta penduduk Burkina pindah ke Pantai Gading. Namun insiden pengusiran sejumlah imigran di Ghana pada tahun 1967 membuat ketegangan mulai muncul di Côte d'Ivoire atau Pantai Gading. Krisis yang terjadi pada tahun 2003 juga semakin memperparah hubungan kedua negara. Akibatnya, sebanyak 300.000 imigran kembali ke Burkina Faso. Kembali ke pertanyaan besar kita tadi tentang masalah campur tangan Rusia dalam kudeta yang terjadi di Burkina Faso. Jawaban yang paling mungkin adalah cadangan emas yang ada di negeri ini. Perusahaan emas Rusia, Nordgold, telah lama menambang di Burkina Faso. Namun karena alasan keamanan, tambang tersebut harus ditutup sementara. Diduga Rusia memanfaatkan kekuatan militer Ibrahim Traoré untuk menstabilkan keamanan dari kelompok ekstremis yang mematikan. Nah, meski dicap sebagai negara termiskin di dunia, Burkina Faso diberkahi dengan potensi wisata alam yang luar biasa. Objek wisatanya mulai dari perairan sampai pegunungan. Jika kalian adalah pecinta petualangan, ada banyak taman nasional yang bisa dikunjungi. Ada masjid yang sangat terkenal di Burkina Faso. Dibangun tahun 1893, Masjid Agung Bobo Dioulasso adalah salah satu contoh arsitektur lumpur yang luar biasa di wilayah tersebut. Masjid ini terbuat dari bata lumpur, balok kayu dan balok horizontal yang mencakup 2 menara dan 1 masjid. Burkina Faso juga punya 3 situs warisan dunia UNESCO. Mulai dari reruntuhan Loro Peni yang berusia 1000 tahun yang terletak di dekat perbatasan Pantai Gading, Ghana dan Togo. Lalu ada situs metalurgi besi kuno dari abad ke-8 dan menjadi bukti produksi besi tertua yang masih ada hingga kini. Lalu kompleks Doblevi Arli Pedazri yang merupakan properti transnasional bersama antara Niger, Burkina Faso, dan Republik Benin. Tempat ini mencakup ekosistem terestrial, semi-akuatik, dan akuatik di sabana Afrika Barat. Ada juga Taman Nasional Dubale, luasnya 810 km dan dipenuhi dengan pohon ajaib yang dikenal baobab, pohon yang kabarnya dihargai 750 juta. Sebelum Amerika Serikat dan Inggris mengeluarkan larangan berkunjung ke negara ini sejak tahun 2011, sekitar 400-an ribu wisatawan sudah berkunjung. Oh iya, kalau kamu berkunjung ke negara ini, jangan sampai loh ya tidak menjawab sapaan dari penduduk atau menggunakan tangan kiri untuk makan dan menulis. Kebiasaan ini dianggap tidak sopan dan akibatnya kalian bisa kena tamparan.